Pancasila itu kan bukan sebuah simbol yang dipahami dengan salam yang sifatnya sebagai bahasa pengantar antara satu kelompok atau antara kita dengan saudara kita atau teman kita. Itu salam artinya damai. Bagaimana kita mewujudkan perdamaian, bagaimana kita menjalin interaksi kebersamaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Itu yang dimaksud dengan salam Pancasila. Cuma memang dalam hal ini perlu dikenalkan bahwa salam Pancasila bukan berarti mengubah salam-salam yang diajarkan dalam nilai-nilai agama, entah itu Islam, entah itu Kristen, atau mungkin salam-salam yang diterapkan dalam tradisi-tradisi lokal. Silahkan Anda menggunakan salam dalam tradisi lokal, dalam ajaran agama yang Anda yakini, tetapi yang dimaksud dengan salam Pancasila tadi adalah bagaimana mengenalkan nilai-nilai Pancasila dengan cara damai. Yang menjadi tantangan berat anak muda dalam memahami, memaknai nilai-nilai yang ada di Pancasila adalah bagaimana mereka paham apa yang mereka lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu adalah nilai-nilai yang relevan atau sesuai dengan apa yang ada dalam Pancasila. Misalnya ketika sila kedua misalnya terkait kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira dalam persahabatan, dalam menjaga hubungan dengan teman-teman yang mungkin berbeda secara etnis, secara agama, apakah mereka mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan? Kalau mereka mengedepankan nilai kemanusiaan, berarti mereka sudah menunjukkan bahwa kehidupan mereka dalam kehidupan sosial sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersikap adil, sopan, beradab kepada siapapun yang meskipun mereka berbeda dalam etnis, agama, beragam. Kurang begitu keras suaranya. Oke, kita kehilangan kekuatan ataupun gerakan-gerakan yang sifatnya membangun kesadaran kritis anak muda bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa ini bukan hanya sekedar kesalahan negara, berhenti menyalahkan negara, berhenti menyalahkan sekelompok orang, tetapi bagaimana memulai dengan melakukan upaya-upaya gerakan bersama. Jadi mahasiswa kurang banyak bergerak untuk mencari solusi, untuk menggali lebih tajam lagi solusi-solusi yang sifatnya konstruktif, progresif, sehingga dapat terus dikembangkan oleh siapapun dan berkelanjutan sifatnya. Sebenarnya program-program deradikalisasi itu sebaiknya jangan dilakukan secara konvensional, secara normatif, misalnya ceramah di hotel, sesi-sesi diskusi di kelas. Sebaiknya adalah gerakan-gerakan deradikalisasi, menyampaikan pesan damai kepada masyarakat, kepada anak muda, itu dengan aksi-aksi yang lebih nyata. Misalnya ketika ada perkumpulan mahasiswa A, hendaknya ketika dia melakukan kegiatan bakti sosial, mengadakan kegiatan penguatan kapasitas, hendaknya dapat merangkul komunitas B, masyarakat A, masyarakat B itu juga dirangkul. Jadi sifat kegiatan itu sifatnya tidak eksklusif tapi membaur, merangkul yang lain. Nah, selama ini kan kegiatan-kegiatan itu kebanyakan sifatnya eksklusif. Ya, betul. Jadi hanya mengkategorikan, mensyaratkan sekelompok orang saja yang boleh menyertainya. Akibatnya yang terjadi apa? Kesenjangan akan semakin dalam. Kita kan berharap keadilan untuk semua. Jadi kita berharap teman-teman mahasiswa lebih banyak melakukan aksi nyata yang sifatnya dapat merangkul, yang sifatnya adalah dapat membangun jembatan silaturahmi seperti yang saya katakan, smart people make a bridge, stupid one make a wall. Banyak-banyak membangun jembatan silaturahmi, jembatan dialog dan gerakan bersama.